Tapi kalau misalnya Kang diberikan statement tentang Piala Dunia tahun ini sudah disetting, apakah Kang setuju terkait dengan hal itu atau tidak? Enggak lah, terlalu besar untuk disetting kayaknya. Maksudnya terlalu rumit gitu kan. Kalau di sini mau bisa. Maksudnya kan di daerah Buah Batu ya? Daerah Buah Batu ya? Kan seakan-akan ini kayak kejar tayang aja kan. Iya, Kayaknya PSSI atau LIB udah kontrak dengan broadcaster, udah kontrak dengan sponsor apa, jadi kayak harus diselesain. Terus jadinya kayak dibikin asal-asalan aja gitu. Yang penting beres pertandingan selesai, sedangkan kualitasnya nggak dijaga dari wasit dan sebagainya. Deket aja Thailand tuh udah konsentrasinya kualifikasi Piala Dunia, udah apa kita tuh kayaknya seakan-akan AFF ini adalah Gengsinya karena kita kan belum pernah juara gitu. Iya, benar. Padahal tim-tim lain tuh menjadikan AFF sebagai ajang untuk pemain-pemain muda sedangkan kita tuh serius banget. Yang gitu. paling utama justru di AFF gitu ya. Nah itu salah kaprahnya di sana, jadi sehingga seakan-akan level kita tuh cuman sampai AFF aja gitu. Nah, sebentar lagi kita bakal ada bintang tamu spesial kita yang akan kita bahas tuntas terkait dengan, kalau kemarin kan kita bahas sampai dengan fase 16 besar. 8 besar ya? 16 besar, menuju 8 besar karena udah ada 2 tuh ya. Sekarang kita mau flashback dikit terkait dengan 8 besar sampai dengan akhirnya menuju 2 besar. Dan kemarin kita udah nonton Kroasia sama Portugal. Maroko. Ayo di tap-tap dan di komen nih. Itu prediksi nggak sebenarnya Kroasia bakal menang? Ya sebenarnya masih berharap Maroko yang bakal menang gitu kan. Soalnya nanggung ya. Maroko di Piala Dunia tahun ini udah banyak banget kejutan, bisa ngalahin Spanyol, Portugal, dan ya tapi sayang harus kalah dari Prancis ya. Dari Prancis, terus di perebutan juara 3 juga kalah lagi dari Kroasia ternyata. Tapi ini menjadi salah satu sejarah terbesar buat Maroko ya? Iya maksudnya. Buat dia masuk 4 besar, dan memang karena Maroko juga timnya banyak yang ada di liga-liga yang sangat terkenal ya. Iya, Maroko emang luar biasa lah pokoknya. Dia negara Afrika pertama ya. Yes. Negara Afrika pertama yang bisa tembus sampai 4 besar. Afrika Selatan tuh nggak pernah ya? Afrika Selatan itu sampai nggak lolos grup. Bahkan nggak lolos grup, tapi dia pernah masuk ke jadi tuan rumah. Ya 2010 waktu itu. Oke, South Africa ya. Dan kalau misalnya kalian udah banyak yang komen lagi belum? Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya sama kita juga boleh banget ya. Kalau misalnya kalian mau nanya-nanya sama kita, tanya aja langsung, nanti kita diskusi bareng-bareng. Dan juga jangan lupa tap love, dan juga kalau misalnya mau kasih sawer ya. Oke, by the way, kira-kira menyambut hari ini dan juga kita dengar ada gosip-gosip yang gak enak terkait dengan pemain Prancis yang terkena wabah. Iya. Apakah itu menjadi secara tanda kutip itu disengaja nggak sih? Menurut lo gimana Dik? Kalau di Indo mungkin aja bisa ya, tapi ini masalahnya Piala Dunia nih ya. Iya. Mana Ya, kita akan menyambut sama-sama bintang tamu kita nih. Bintang tamu kita nih. Udah ada 400 penonton yang nunggu Pak Tobias. Sambut di sini akan Tobias. Datang langsung Datang langsung live lo nggak sebut. Sorry. Naik sepeda loh. Naik sepeda loh hari Minggu gini. Wah, sehat banget nih. Oke. Kalau dari logonya sih kayaknya ketahuan nih pendukungnya sebenarnya dukung mana nih. Udah kalah tapi Iya, kalah. Dukung Inggris. Dukungnya Inggris. Tapi benar dukung Inggris kan? Enggak. Pengennya Maroko. Oh, pengennya Maroko. Tadi emang kebetulan kita lagi bahas itu ya, tapi by the way sehat kan? Alhamdulillah sehat. Diminum dulu kalau emang mau minum. Udah, Ya, terima kasih. banget nggak sih? Nah, kita hari ini bakal ngebahas tentang ya sedikit flashback dulu sebelum kita menuju ke yang babak 2 besar yang akan kita tonton hari ini. Kita juga bakal sedikit flashback terkait dengan ya dari 8 besar lah ya Kang ya, yang nggak terlalu jauh ya. Oke, kalau misalnya dari Kang sendiri secara overall nih Kang, Piala Dunia, satu kalimat dari Kang Tobi, Piala Dunia 2022. Apa ya? Penuh kejutan sih, penuh kejutan. Contoh kejutan-kejutan yang paling mencengangkan Kang? Ya Argentina bisa kalah lawan Arab. Oh iya betul. Terus Maroko bisa sampai sejauh itu. Benar.
apalagi ya banyak lah. Banyak Jepang, sih. ya, Jepang sama Jepang, juga sama banyak lain kejutan. Jerman. Iya. Betul, itu Iya. kejutan-kejutan yang luar biasa dan akhirnya sekarang kita sampai ke dua besar ini ya. Prancis apakah back to back ataukah Argentina akan melengkapi status Messi sebagai pemain terlengkap di dunia. Ya, kalau dari Akang sendiri sebenarnya sebelum kita bahas yang 8 besar ini. Kira-kira melihat si final ini kan, si final ini bakal seru nggak nanti malam nih? Pasti seru karena dua tim ini benar-benar dua tim yang layak tampil di final gitu. Kalau kemarin yang menang misalnya Kroasia atau salah satunya Maroko mungkin kan agak-agak agak timpang. Ini tuh dua-duanya memang dua tim yang layak tampil di final. Raksasa semua ya, Gitu. raksasa dua-duanya berdua. Jadi pasti seru banget nanti malam. Oke, seru banget nih. Tapi by the way kalau kita ngomong-ngomong yang 8 besar kemarin juga sebenarnya babak-babak yang sangat menentukannya tuh luar biasa ya. Contohnya kayak Belanda lawan Argentina. Iya. Akhirnya Belanda kalah ya. Iya. Kalah pun di penalti lagi. Berarti kan sebenarnya perlawanan dari masing-masing itu sudah sangat sengit ya. Iya. Cuma akhirnya mereka kalah di penalti. Gimana nih kalau misalnya dari setting ada yang menting ke Kang Tobi nggak nih? Ya paling apa ya, Belanda ini memang kalau setiap edisi Piala Dunia ini emang selalu dijagoin nih ya, jagoin jadi juara lah. Terutama dulu waktu inget tahun 2010 ya, Belanda juga sempat tembus final waktu itu tapi harus kalah sama Spanyol lewat golnya Iniesta waktu itu. Nah kira-kira menurut Kang Tobias gini nih, Belanda ini kan setiap edisinya selalu dijagoin. Van Tapi Orange. tapi selalu kandas gitu. Iya. Kira-kira Faktor-faktornya tuh apa aja sih mereka bisa kalah? Mereka tuh bisa gitu? kalah tuh kurang apa sih timnas Belanda gitu. Kurang berdoa kayaknya. Ya, pasti. Enggak, kayak memang Belanda tuh kan setiap edisinya betul tadi. Memang kan Belanda itu pencetak pemain-pemain yang top lah ya. Di setiap edisinya selalu ada pemain-pemain yang top. Hampir sama Inggris kan setiap edisi selalu dijagoin gitu. Tapi entah kenapa kayaknya mentalnya memang belum sampai mental juara. Gitu. Iya padahal ada Van Dijk, ada De Jong ya, ada Iya. Depay. Tapi Ya nggak yang nyampe. sebelum-sebelnya kan lebih gila gol. lagi. Iya, benar. Robben Sneijder. Tapi Iya. ya begitu, mentalnya berarti belum mental juara. Sama kayak Inggris lah, Inggris kurang apa sih? Dari awal padahal mereka udah belakang, bagus banget. Dari kiper sampai depan Nggak ada pemain yang top semua. Nggak ada yang nggak top ya, bahkan lapisan-lapisannya aja udah masih Iya. top juga ya, sama kayak Prancis sebenarnya. Oke, itu menurut aku sih kurang kuat mental berarti ya, mentalnya belum sekuat untuk bisa menjadi juara dunia. Betul. Tapi memang kalau misalnya kita ngomong mental nih Kang ya, berarti akan bisa setuju bahwa Prancis mempersiapkan selain fisik dan juga siapa timnya, mentalnya juga disiapin dong, makanya mereka bisa sampai dengan ibaratnya sedikit lagi menuju back to back gitu. Kayaknya sih begitu ya, karena kan kalau lihat dari perjalanan dari fase penyisihan grup sampai sekarang, mereka tuh stabil gitu kan. Kalau dibandingin dengan Argentina kan, Argentina kayak ada naik turunnya Ya, gitulah lawan Arab Saudi ini, terus Kalah, ya kan. mereka bersusah payah lah menangnya lewat adu penalti dan lain sebagainya lawan Belanda. Kalau Perancis kan hanya kalah sekali lawan Tunisia, itu pun kan lapis kedua yang main karena mereka mempersiapkan Yang untuk buat 18 ya, 16 Namanya rotasinya di situ. Terus ya kemenangannya meyakinkan semua gitu. Kalau Argentina tuh kayak berdarah-darah dulu gitu. Bener, kayak orang sampai harus ngegunjing dulu kali ya, Iya. orang harus ngegunjing Argentina dulu baru akhirnya bisa naik. Iya. Oke, gitu ya Dik ya. Iya. Lalu terkait dengan Kroasia yang akhirnya bisa mengalahkan Brazil kan. Tanpa penalti juga ya, penalti juga. Kayaknya 8 besar tuh penaltinya banyak ya. Ada 3 pertandingan dengan kalau nggak penalti. iya. Berarti ada satu doang yang nggak penalti Yang kan? nggak penalti itu Portugal sama Maroko. Iya benar, Portugal Ya. Maroko. Inggris juga Inggris sama Prancis juga enggak. Iya. Berarti ada ada 2 ternyata penalti. Brazil di saat sudah ada Neymar kembali justru bisa dikalahkan dengan Kroasia kan. Di situ kayak banyak hati yang patah ya, karena Ya, betul. kalau Brazil itu 90% dukung Brazil, 90% dukung Neymar, 10%-nya Brazil. Oke, kalau menurut Akang gimana? Apa yang akhirnya membuat Brazil dapat ditaklukkan oleh negara Kroasia?
kurang beruntung aja sih kalau dari segi permainan kan, maksudnya udah nyerangnya gila-gilaan Iya, kan, makanya peluang gitu. tuh banyak banget dan lain sebagainya, dan semua orang tuh berharapnya memang Brazil ketemu Argentina di semifinal kan. Benar. Pasti kan kita dipertontonkan Dapet hal yang seru keren banget, lah iya. gitu. Ternyata Kroasia bisa nahan sampai adu penalti. Memang kebiasaan tim-tim yang mendominasi di pertandingan nyerang terus apa tuh, kalau adu penalti pasti mentalnya kena. Iya. Pasti mentalnya kena. Udah kebaca pasti kalah gitu kalau sampai adu penalti. Iya, kalau harus penalti ya. Udah capek duluan. Udah capek duluan bisa jadi sih. Iya, karena- Dan bisa jadi yang tim yang menahan sampai adu penalti ini memang berharap pengen adu penalti. Nah, iya benar. Karena kan mereka udah frustasi tuh nggak bisa golin terus kan. Iya. Dan kalau menuju penalti harus ada perpanjangan waktu dulu ya. Iya. Iya kan. Udah itu capek banget sih itu. Apalagi kipernya ya. Kipernya tuh yang benar-benar akhirnya sekarang kan ada kemarin itu kan pertandingan antara Kroasia sama Maroko itu dia pertandingan antara dua kiper yang luar biasa loh. Ya kan. Bagus ya. Keren banget. Akhirnya Brazil semakin jauh menuju juara kembali setelah mereka terakhir juara kan 2002 ya. 2002 ya. 2002 ya. Iya, Iya, 2002. 2002 kan itu Korea Jepang ya, Korea Jepang waktu itu. Masih ada Ronaldo ya. Masih ada Ronaldo. Ronaldo 2 gol Dua gol, lawan ya, Jerman. final. Masih Ronaldinho juga masih ada ya? Masih muda. masih muda bener kan. Itu udah 20 tahun, udah gapnya 20 tahun ya. Rivaldo, Ronaldinho, Ronaldo kan. Iya, dari Rivaldo. 3 itu. Dan bahkan setelah itu kan tren rambut yang segini Iya, tuh. iya, kayak itu. hits banget pada saat itu. Wati ya. Ronaldo Wati ya guys ya. Jadi itu akhirnya Brazil semakin jauh. Tapi Lama juga ya. wah, Iya. 20 tahun. 20 tahun. Saya masih SD itu. Saya juga gimana kan? SMP lah, SMP ya kan ya. Masih muda ya. SMP bener kan, SMP. Kita nggak terlalu jauh belakang lah. Oke, lanjut ke pertandingan antara Inggris dan juga Prancis yang sebenarnya sih kalau saya pribadi tidak kaget melihat hasilnya karena memang saya jagoin Prancis nih. Cuma akhirnya di sini apa sih yang membuat Inggris nggak bisa menyamai level-level negara-negara Eropa kayak Jerman, Prancis, Spanyol, Portugal. Padahal Inggris tuh punya liga terbaik gitu di Iya. dunia gitu loh. Ya lagi-lagi mental berbicara ya. Jadi Inggris tuh memang pemainnya top tapi entah kenapa mentalnya memang belum sampai level juara gitu. Contohnya kan ketika dia dapat penalti, kalau mentalnya kuat pasti Langsung gas. masih gas masuk. Ini kan kayak terburu-buru pengen cepet-cepet golin, taunya Mental mental kemana-mana. Dan ya gitu, dari segi permainan juga kayak nggak tenang, pengen buru-buru bisa mencetak gol gitu. Kalau tim yang mentalnya oke itu kelihatan tuh santai gitu, tapi pasti gitu. Kalau menurut Akan sendiri pemain di 2022 ini, pemain Piala Dunia 2022 yang paling menghayati dan paling santai kan kalau menghadapi eksekusi sesuatu? Ya siapa ya? Siapa ya? Kalau kemarin sih yang keren banget penaltinya Hakimi ya. Hakimi Maroko, ya. maksudnya di tengah tekanan luar biasa dia harus masukin biar jadi penentu, dia masih berani nendang Panenka gitu kan, yang dicop gitu, itu kan luar biasa. Di saat orang mau mikirnya udah yang penting gol aja gitu. Orang mungkin kalau jadi penentu kan pengen sekeras-keras mungkin bisa, ini dia masih tenang kayak gitu. Nah itu keren sih. Di saat pressure-nya luar biasa tinggi ya. Keren. Oke, kalau sini kadang nggak pemain paling ini orang bisa kayak gini gitu loh. Kiper Kroasia, Levakovic. Oh. Itu dia waktu lawan Jepang, kalau nggak salah lawan Jepang, dia nahan penalti sampai 3 kali atau 2 kali gitu kalau nggak salah, pokoknya kiper Kroasia lah, keren banget. Kiper Bisa Kroasia. gagalin penalti berkali-kali gitu. Oke, tapi berarti belum ada yang dijagoin dari si Argentina sama si Prancis ini nih untuk melawan final. Kira-kira kalau sebelum kita ke Maroko sama Portugal nih ya, kira-kira kita agak loncat dulu mengenai final kali ini. Kira-kira apakah pemain line up-nya kan belum keluar nih. Pemain-pemain yang ibaratnya sudah jago banget itu apakah langsung dikeluarin di line up pertama atau bakal dicicil-cicil nih untuk di final ini? Ya pasti dikeluarin karena kan ini partai terakhir ya. Partai terakhir pasti kedua tim menampilkan skuad terbaiknya pasti dari awal. Mereka nggak mau ambil resiko kayaknya.
Bagaimana dengan Benzema yang akhirnya kembali di final ini? Tapi nggak tahu sih line up-nya beneran keluar atau enggak ya? Benzema masih rumor sih, tapi kemungkinan enggak ya. Kemungkinan masih apa cedera lah Tapi ya. dia udah di Real Madridnya udah latihan, cuman kalau Benzema masuk ya mungkin akan sedikit mengganggu chemistry ya, Iya. karena Prancis udah enak sama Mbappe, Griezmann, sama Giroud juga. Tiba-tiba masuk Benzema kan kayaknya enggak deh kayaknya ya. Siapa lo gitu? Tiba-tiba final kan enggak enak juga ya. Oke, langsung kita ke Maroko sama Portugal. Portugal yang akhirnya membuat harapan seorang Ronaldo terpupus menjadi juara. Dan juga Maroko yang akhirnya membuat sejarah bagi negaranya yang luar biasa, masuk ke 8 besar ya. Masuk ke 4 besar malah ya, masuk ke 4 besar. Semifinal. Bahkan ini tuh baru, kalau di Asia tuh baru Korea Selatan malah ya. Kalau di Asia tuh baru Korea Selatan masuk 4 besar. Iya, betul. Nah, kalau di Afrika tuh Maroko nih ya, ini negara Afrika yang berhasil menembus 4 besar untuk pertama kalinya. Kira-kira faktor apa yang membuat Maroko menjadi tim yang sama sekali tidak ada yang menjagokan lah ibaratnya. Kita kalau misalnya kita nanya orang-orang aja kayaknya nggak ada yang nyebut Maroko gitu. Tapi akhirnya dia bisa menjadi dark horse untuk di Liga tahun ini. Dan juga kenapa Spanyol nggak segarang dulu nih pada saat akhirnya ketemu Maroko ya di Spanyol. Iya, di 16 Maroko besar, ya. di 16. Di 16 besar. Gimana kan? Maroko tuh memang dari komposisi pemain memang nggak wah-wah banget ya, walaupun ada beberapa pemain yang tampil di liga-liga top Eropa lah, tapi komposisi nggak wah kayak misalnya Argentina atau yang lain. Cuman ya mereka kayak punya determinasi tinggi, kayak punya daya juangnya luar biasa gitu. Kayak ini tuh kayak hidup mati demi kehormatan sebuah negara gitu, kayaknya mainnya kan kayak gitu kayak wah gitu. Getih kalau getih nah gitu ya. Kalian kira-kira setuju nggak sama apa yang disampaikan sama Kang Tobi? Komen-komen di bawah, nanti dibacain komennya ya. Dibacain. Boleh, sambil kita ini kan udah bahas yang 8 besar ya. Bener nggak sih? Belum ya Argentina Tadi sama Spanyol. Tadi tuh. Spanyol Kenapa ya, yang Spanyol nggak segarang dulu kan. Iya, Spanyol tuh kan kayaknya kalau di karir seseorang tuh kayak udah mencapai titik tertinggi karirnya gitu. Jadi kayak udah pemain-pemainnya juga udah lewat eranya, yang baru-barunya kayak udah apa ya, jadi terjebak pada nostalgia masa lalu kejayaan Spanyol apa gitu, dan jadinya ya gitu. Kayak udah mencapai peak level ya, sama kayak Brazil lah, udah lagi peak level terus kan udah gitu. Kayak Jerman juga dong berarti ya. Betul. Iya, Oke. betul. Jerman, Spanyol. Kayak akhirnya membuat rumor tidak bisa back to back tuh karena mereka sudah mencapai puncaknya, setelah Iya, itu turun. sama kayak gitu. Barcelona kan, Iya. juara champion, udah juara apa, terus kayak udah bosen main aja gitu. Padahal kayak udah pemainnya nggak ada. beda ya. Gitu. Bosen main berarti. Oke, sebelum kita menuju ke flashback semifinal, kita coba bacain komen dari para penonton dulu nih. Oke, Ada yang di nanya-nanya sini nih. juga udah ada tebak nih, katanya Prancis 2-0. Waduh. Terus ada juga di sini yang megang juga Argentina, katanya Messi bakal jadi GOAT-nya di Kuat. Piala Dunia. Oke. Kuat. Bakal jadi GOAT-nya ya. Apakah kalian setuju? Kita langsung bahas aja tuh yang flashback semifinal yang kemarin ada 2 pertandingan, yaitu Argentina Kroasia dan juga Maroko lawan Prancis. Diawali dengan Argentina melawan Kroasia yang akhirnya dibabat habis oleh Argentina 3-0 nih. Kira-kira Kroasia apakah kehabisan bensin pada saat melawan Argentina? Menurut Kang gimana nih? Ya memang dia untuk mencapai semifinal juga udah uyuhan. Bener. Ya udah bagus lah gitu. Jadi memang levelnya di sana. Memang kalau dihadapkan dengan Argentina ya udah nggak akan bisa berbuat apa-apa ya. Memang levelnya udah sampai sana. Gitu. Wih. Padahal pasti kan sebenarnya dia juga punya target yang at least bisa menyamai di 2018 ketika Iya. dia jadi final Karena- juga kan. Iya, cuman posisinya kan berbeda ya. Mm-mm. Lawannya saat ini Argentina yang lagi gila-gilanya juga, banyak pemain muda juga. Terus ya udah kebaca strateginya kan, mencoba menerapkan seperti lawan Brazil gitu. Ternyata ya nggak akan, udah ketahuan lah gitu. Padahal faktanya di 2018 justru Kroasia yang menang lawan Argentina 3-0 ya. Ya. Sekarang kayak dibalik, dikalahin balik, kayak balas dendam nih kayaknya. Oke, di timnas Argentina tuh kan ada banyak pemain muda, tadi aku juga bilang ya, yang mencuri perhatian seperti Julian Alvarez. Dia juga udah cetak 4 gol di Piala Dunia sekarang nih, dan banyak juga yang bilang kalau dia bakal jadi penerusnya Messi.
Kira-kira nih terlalu berlebihan nggak sih ketika kita menyebut hal itu sekarang gitu untuk si Alvarez. Julian Alvarez ini? Ya terlalu dini ya, karena kan ini baru satu momentum gitu. Kita belum teruji di fase-fase selanjutnya gitu. Apakah pemain ini bisa bertahan di tengah kerasnya dunia sepak bola atau enggak gitu. Apalagi di luar negeri lebih keras ya kan? Iya. Lebih keras dong pastinya. Oke, kalau menurut sedikit sendiri gimana sebagai kemarin yang pegang Argentina, Dik? Alvarez bakal jadi penerus Messi, mungkin setuju sama Kang Topi tadi, masih terlalu dini ya. Iya. Karena Alvarez di klubnya juga di Manchester City juga kurang mendapatkan menit bermain lah. Mungkin bisa jadi setelah event Piala Dunia ini untuk kedepannya mungkin Alvarez bisa dapat menit bermain yang lebih dan bisa lebih konsisten lagi dan bisa menunjukkan juga nih skill dan ketajamannya. Seperti itu. Dan juga nanti di City akan duet sama Haaland juga kan, jadi mengerikan juga nih Manchester City. Apakah akan mendapatkan menit bermain yang lebih banyak ketika setelah dari Piala Dunia ini atau enggak ya? Kebetulan kita sudah terhubung dengan manajer Manchester City. Halo. Oke. Kayak diri ya kayak. Pak Umum. Alvarez katanya hat-trick nih. Oke, ada yang bilang Alvarez bakal hat-trick ya? Hat-trick. Dari siapa tuh? Dari user 64. Banyak juga nih. Itu kayaknya pemain baru di TikTok ya. Oke, kita lanjut ke Maroko lawan Prancis. Akhirnya Prancis lawan Maroko pada saat kita di hari yang ditunggu-tunggu waktu kemarin tuh, kayaknya Maroko bisa ngalahin Prancis nih. Banyak sekali yang bilang seperti itu. Ya, di luar isu yang beredar tentang misalnya agama dan lain-lain, kita tidak pedulikan hal itu. Kita melihat pertandingan sepak bola dan menikmati itu. Maroko banyak yang jago ini karena dia ngelawan Prancis gitu, tapi akhirnya tetap bisa dikalahkan oleh Prancis nih. Kira-kira Kang Tobias apakah sudah menduga Maroko akan kalah lawan Prancis atau sebenarnya Prancis bisa Maroko bisa? Sudah menduga sih, karena ya tadi masalah levelnya, memang levelnya udah mentok sampai sana. Tapi kan mungkin orang tuh banyak yang euforia karena kan Maroko udah ngalahin Spanyol, udah ngalahin sebelumnya Portugal gitu. Jadi berharap bisa terus trennya. Ternyata kan memang ya Prancis punya level yang berbeda gitu. Bener ya. Apalagi banyak pemain-pemain juga top-top semua ya. Iya. Kayak udah nggak main-main sih. Oke, terus gimana Dik? Ya Prancis kalau dibandingin sama Portugal sama Spanyol ya beda. Soalnya Spanyol sama Portugal bisa dibilang di Piala Dunia ini biasa aja ya mainnya gitu. Apalagi Spanyol gitu. Portugal juga ya sama, nggak terlalu wah gitu. Tapi Prancis ini tim unggulan yang beda gitu. Dia dari fase grup sampai udah gemilang lawan semua. Maroko tuh semifinal. Semifinal. Dari fase grup sampai semifinal mereka konsisten dan juga mainnya bagus ya. Jadi ya memang harusnya Prancis yang menang lawan Maroko gitu. Tadi juga ada sedikit sebut Portugal. Apakah kekalahan Portugal itu dikarenakan memang Ronaldo disimpan di bench sejak awal, atau sebenarnya kalau Ronaldo dimainin ada kesempatan menang? Gimana tuh? Sebagai fans Ronaldo, saya sih walaupun menurut saya kalau dimainin dari awal juga tetap kalah, tapi saya bilang akan menang. Iya benar. Karena saya fans Ronaldo. Cinta itu buta ya. Bang Dodo boleh komen di sini. Iya, Bang Dodo boleh komen di sini, dan juga kita sedikit gosip-gosip sedikit ya, karena memang akhirnya walaupun ada rumor comeback to Madrid, tapi sebenarnya itu ditepis ya oleh manajemen Real Madrid ya. Iya. Itu numpang latihan doang. Numpang latihan katanya. Dan bahkan yang klub yang diarahnya apa namanya? Hali apa? Atau Al Hilal. Yang intinya itu komennya. akhirnya tadi pagi saya baca berita bahwa beliau pun menepis Ronaldo. Jadi. Iya, betul. Jadi kayak akan kemanakah Bang Dodo? Komen di bawah nggak sih? Apakah Ronaldo akan ke Dewa United? Ya, apakah Ronaldo akan keren atau ke Persebaya? Kayaknya balik lagi ke Sporting Lisbon Ya, ya. Sporting Lisbon bisa jadi sih ya. Tapi kayaknya sih ke Persikabo sih ya. gantiin Ciro. Iya kan. Ciro. Bener. Oke, tadi sudah. Kemarin aku nonton yang perebutan juara 3. Saya nonton highlightnya doang. Nonton highlightnya doang, nggak apa-apa. Yang penting kan dapat ya. Ngantuk ya. Tapi kan jam 10 malam nggak sih? Mungkin prepare buat hari ini. Oh iya, buat hari ini benar juga. Tapi kan untungnya minggu ya. Iya. Oke, sebelum kita ngomongin yang lain-lainnya untuk Kroasia dan juga Maroko nih, akhirnya Kroasia
tahun 2018 gue juara 2, ya udahlah sekarang juara 3 lah at least gitu kan, dan mereka membuktikan itu mengalahkan Maroko. Nah, menurut Kang Tobias, bisa nggak sih Maroko di Piala Dunia atau turnamen internasional selanjutnya bisa great comeback seperti yang mereka lakukan di Piala Dunia 2022? Saya sih agak pesimis ya, kayaknya ini kayak cuman Musiman. cerita indah satu musim aja gitu. Kedepannya mungkin apalagi 4 tahun lagi kan, kayaknya agak berat ya. Tapi untuk lolos dari fase grup dan lain-lain sangat mungkin, tapi untuk sampai semifinal kayaknya Susah ya. susah. Buat great comeback lagi ya. Iya. Ini aja kayak mereka tuh kayak benar-benar dikasih ruh tambahan gitu ya, luar biasa. Uyuhan tadi juga kan. Ya udah uyuhan. Jadi kayak udah Terus kan lah. mungkin mainnya di Qatar secara Oh, iya, mungkin benar. Iklimnya ya, iklimnya gitu, udah cocok. Latihannya Nanti juga kan mereka di mana cocok. sih? Amerika. Tiga negara, Amerika. di Meksiko, USA sama satu lagi lupa. Mereka ada pokoknya di iya. 3 negara. Oke, kira-kira nih sebelum kita menuju ke Prancis melawan Argentina, Kang Tobi sama Sidik udah punya ini belum? Udah punya nama-nama yang bakal jadi the best young player, the best player, dan juga yang lain-lain itu. Ada apa aja sih Dik, by the way? Kalau nggak jauh-jauh sih, kalau best player ya pasti kalau nggak Messi ya Mbappe. Nah, betul. Ya kan? Iya. Cuman ya Tapi kan kalau Mbappe kan 2018 kan yang player, berarti sekarang dia yang Top score. Top score atau gimana gimana? Ya bisa jadi dua-duanya juga gitu kan. Kan sekarang sama Sekarang golnya. 5. Sudah sama 5, Iya. Messi 5 gol, Mbappe 5 gol juga, Tapi Alvarez 4 Messi gol. banyak penalti golnya. Iya, iya, betul. jadi kayak secara harkat martabat kayaknya Iya. Mbappe ya. Ini fans Bang Dodo ini. Main catur apa kita di sini main catur begini. Oke, best player tadi siapa nih kira-kira? Kalau nggak Messi, Mbappe. Iya itu. Iya antara dua itu. Tapi Siapa kayak- yang juara itu jadi best player pasti. Iya sih pasti ya. Iya. Oh karena ya beneran ditemuin dua-duanya ya. Kalau yang playernya, Yang Iya. player gitu. kan kalau misalnya di 2018 tuh Mbappe tuh bukannya yang player. Oh, ini apa? Best playernya tuh Harry Kane kalau 2018 kan. Oh, young best young player. Itu top score kalau misalnya Harry Top Kane. score, Oh top kalau score. Harry Kane tuh top score. Emang ada ya best yang player ada ya? Ada. Ada. Cuma ada ini juga apa pemain muda terbaik juga ada. Mm-mm. Kalau tahun kemarin yang menang 2018 tuh Mbappe ya? Mbappe. Iya Mbappe. Oh, Mbappe. oke. Apa double gitu coba googling. Coba googling ya, kita takut salah. Mungkin Anda bisa dibantu dari teman-teman ya langsung Emang dibantu. usia muda tuh batasnya berapa? Nah, itu dia kalau Dua, Mbappe- tiga. 23 ya? Sekarang Mbappe udah berapa? Mbappe ya udah. Saya telepon dulu ya. Mbappe itu 98. Hakimi masih muda nggak? Udah lewat 23 belum? Hakimi udah Udah lewat. lewat, udah Udah lewat. Ini udah lewat. 25. Jadi yang sekarang itu under 23 tahun. Jadi U23 itu masih pemain muda. Ya mungkin Alvarez mungkin ya. Alvarez ya. Alvarez di sini tuh ada Tchouaméni, Hernandez, Vinicius, Ini Thiago Chouameni juga bagus. Tchouaméni ya Prancis. Kai Havertz, Joao Felix, Davis yang masuk kategorinya ya. Jadi Yang ada muda-mudanya. Jadi ya, kemungkinan sih yang berlaga di final ya antara berarti kalau gitu pemain muda terbaik antara Tchouaméni gimana? Tchouaméni sama ini kalau di Argentina Alvarez ada ya? Enzo Fernandez. Nah bisa juga itu jadi opsi lah. Mungkin dari mana? Dari Portugal ada yang mau dinominasikan kan? Ada Felix. Pemain sepanjang masa Ronaldo. Iya, Ya. sebenarnya masa. Dunia akhirat. Ronaldo. Tapi berarti udah retired ya tahun ini terakhir atau gimana nih? di Piala Dunia mungkin Piala ya, Dunia ya. mungkin Iya mungkin. Cuman saya sih berharap jangan lah. soalnya Terus berarti main kan lagi 42 kan berarti kalau misalnya di 2002 Ini yang gede. 42 kan bener kan? Oke, ya, segala hal bisa terjadi ya selama bodinya masih kayak anak 16 tahun. Iya, kan? bisa aja kan Nggak ada yang menemukan ini kembali, energi kembali. iya. Apalagi mungkin nanti pindah negara nggak mungkin dong. Nggak mungkin. Oke, prediksi final nih. Kira-kira dari line up-nya dulu. Kira-kira dari Prancis dan juga Argentina ngeluarin pamungkas-pamungkasnya itu siapa-siapa aja. Dan tadi kan udah dibahas tentang pasti ngeluarin pamungkasnya di awal. Tapi kalau sekarang kita nyebut beberapa nama pamungkas dari masing-masing negara, kira-kira siapa aja yang bakal dikeluarin sama masing-masing negara? Mulai dari Argentina dulu deh. Argentina ya pasti Messi, Alvarez, Di Maria, dan ya kemungkinan besar ya line up waktu mereka ngalahin siapa sih di semifinal tuh?
Semifinal ngalahin Kroasia. Kayak Kroasia. Kemungkinannya nggak akan terlalu banyak perubahan lah gitu. Tapi ngomong-ngomong Di Maria ya, kayaknya Di Maria tuh gimana dia banyak ngasih assist nggak sih tahun ini? Kayaknya nggak terlalu bersinar ya. Iya, nggak terlalu bersinar. Cuman memang dari permainannya mungkin ya Di Maria dia winger yang cukup Kuat ya. cepat. Kuat sih enggak kayaknya dia Iya. juga di body dikit ya. Bisa langsung gitu. gitu ya. Iya. Kaca gitu ya. Ya punya speed, skillnya juga bagus, bisa lewat-lewat pemain, umpannya juga oke. Terus juga dia kan satu tim juga sama Messi di PSG, jadi itulah. Kerjasamanya yang diharapkan Yes. bisa baik ya. Oke, kalau misalnya dari Kang Tobi mungkin mau Prancis per Argentina boleh, kira-kira siapa aja nih Kang yang menurut Akang kayak langsung nih? Kalau komposisi pemain pasti kedua tim nggak akan jauh Iya, berbeda nggak akan jauh berbeda sama dari semifinal ya. nggak akan banyak kejutan tiba-tiba siapa gitu. Apalagi Benzema Ya, kayaknya enggak. ya. Nonton aja mending. Cuma ngangkat trofi mungkin ya. Sorry Prancis udah pasti menang. Angkat trofi sih kayaknya. Nah cuman untuk yang akan menjadi pemain kunci mungkin pemain yang tidak diduga-duga. Diduga-duga. Kayak di Prancis misalnya Giroud gitu. Iya, Di Argentina mungkin siapa gitu. Karena pasti udah dibidik sama Iya, klub karena lawan kan masing-masing. Semua pasti tertuju pada Messi, Mbappe gitu. Iya. Pasti nanti yang Hadang akan mereka. menjadi Yang dihadang bang itu yang mereka. akan menjadi pembeda dan akan menjadi ini tuh pasti yang di luar kedua itu. Oke. Kayaknya. Seru banget nih kayaknya. Tapi kira-kira menang penalti ya nih? Adu penalti. Bisa jadi sih. Saya sih enggak sih, kayaknya nggak sampai adu Sama-sama penalti. kuat ya. Beda ya, ini Tapi- penalti ini enggak nih. Tapi biar seru adu penalti sih. Soalnya biar lama nontonnya. Biar nontonnya gitu. lama Biar dan- nontonnya lama. dan gak males di akhir-akhir gitu ya. Adu penalti terus Messi nggak masuk. Waduh. Oke. Sorry Dik, sorry banget ya Dik ya. Di sini tapi komennya Ankara Messi semua tuh. Oh iya, kayaknya- Terus ada yang bahas apa tuh? Kita lagi bahas apa nih, Mas? Kita lagi bahas tentang final Piala Dunia tahun ini. Jadi kalau misalnya kalian punya pertanyaan atau kalian udah punya jagoan kalian, komen langsung di bawah. Siapa tahu nanti juara jagoan kalian bisa jadi juara di tahun ini. Oke. Oke. Dan kalau misalnya kalian mau sawer-sawer juga boleh ya. Nah, ini banyak pendukung Messi nih kayak Iya. ini yang nonton ini. Tapi kalau misalnya Kang diberikan statement tentang Piala Dunia tahun ini sudah di setting, apakah Kang setuju terkait dengan hal itu atau tidak? Enggak lah. Terlalu besar untuk disetting kayaknya. Maksudnya terlalu rumit gitu kan. kalau di sini mau bisa. Takam. Maksudnya kan di daerah Buah Batu ya? Iya. Daerah Buah Batu ya. Takam. Kalau gimmick-gimmicknya disetting mungkin ya, Ya. tapi kalau sudah disetting juaranya A, B, C kayaknya enggak deh. Enggak loh, jangan dong, jangan. Nah, karena jatuhnya memang di luar dari Messi harus melengkapi statusnya menjadi pemain paling sempurna pun, ya memang Argentina sudah menjadi klub yang sangat ganas ya. Iya. untuk sebuah kelas Piala Dunia. Dan nggak akan juara juga. Tuh Dik tuh, gua bilang juga apa Dik? Argentina akan juara. Iya. Mungkin memang kalau di atas kertas memang Perancis lebih unggul ya, tapi ya Lionel Messi Iya. Ini tuh sama seperti final yang Argentina ketemu Jerman. Oh, iya. Orang-orang tuh udah Argentina akan Akhirnya. Messi akan meraih Ya. ini, tapi 2014 ya berarti ya? ya, Iya kan? di Brazil. tapi bertemunya pada saat itu Jerman yang seperti Prancis saat ini secara kekuatan, mental dan lain-lain Benar. pasti berbeda. Kalian setuju nggak sama Kang Tobi bahwa Argentina tidak akan juara? Argentina akan juara. Argentina nggak akan juara. Komen tap. Ini by the way Kang Tobi ini tadi dari mana ya Kang? Atau apa dari rumah atau dari Saya acara? tadi dari rumah. Habis Tapi ini ya, kemarin baru pulang dari Bali. luar biasa. Wah. Wah, terima kasih buat Kang Tobi itu pasti hubungin itu langsung kayak ayo kapan ya sih. Abis dari sini langsung ke Solo enggak? Enggak. Oh, enggak ya. Emang nonton nggak? Nggak boleh nonton. Nggak boleh Oh, iya, nonton, nggak bener juga. Tapi kalau keluarga mah banyak yang nonton kayaknya ya. Soalnya banyak keluarga yang pada kayak status gitu. Mungkin, Ya, mungkin. cuman waktu itu pernah lagi di Jogja pengen nonton ID cardnya tuh sekarang harus dari PT LIB langsung gitu kan. Oh. Kalau dulu kan dari klub bisa. Iya, benar. Sekarang tuh kayak lebih dipersulit. Kayak diperkecil kemungkinan bisa diperketat, nontonnya, diperketat. diperketat ya. By the way, Persib masih langsung Persib gitu. Habisin dulu ini, Habisin dulu nih. Argentina sama Persib nih langsung. Iya, Oke. Argentina lawan Persib. Oh enggak, ya beda. Nah, Argentina bisa juara kalau lawannya Persib. Nah, itu benar.
Iya. Coba di statement terakhir silakan Dik, ada terkait dengan Argentina dan juga Prancis nih ya, pertemuan terakhir mereka kan sebenarnya di Piala Dunia itu di 2018 ya. Prancis berhasil mengalahkan Argentina di babak 16 besar dengan skor 4-3. Itu aja Prancis udah ngalahin Argentina loh, Dik. Ya kan? Terus kedua tim juga udah sangat-sangat berambisi. Nah, kira-kira dari dua negara tersebut sebenarnya kalau misalnya dari segi penyerangan siapa yang lebih tajam nih? Dari segi penyerangan Prancis. Ini dukung Argentina tapi memang bener ya. Soalnya Prancis ada Mbappe, Griezmann sama Giroud kan. Kalau Argentina ya mungkin yang nama-nama besarnya mungkin ya itu tadi Messi sama Alvarez yang lagi oke di Piala Dunia ini gitu. Tapi ini ada komen katanya motivasinya lebih gede karena Messi Piala Dunia terakhir. Betul. Nah, itu juga bisa jadi. Ronaldo juga tapi ya. Ronaldo juga loh. Ini tuh memang gimmick-gimmicknya sudah diarahkan seakan-akan Argentina juara. Iya, ini Messi pembuktian ini, tapi ternyata akan anti klimaks nanti Prancis yang juara. Oh, benar tuh. Prancis juara. Tapi euforianya nggak akan rame dong. Maksudnya udah 2 kali, udah juara Prancis gitu. Tapi kan ini pertama kali back to back, masa enggak ya? Zaman dulu banget ada. Zaman dulu, tapi udah lama memang. Udah lama. Yang tahun 50-an. Sekarang kan kalau back to back lagi kan baru kayaknya setelah di 20 tahun terakhir lah kita ngomongin. 20 tahun terakhir baru-baru ini lagi back to back kan. Iya. Dengan proporsi pemain juga yang tapi nggak terlalu banyak yang berubah sih kalau Prancis. Betul ya kan? Ya. Dibandingkan dengan 2018 nggak terlalu beda jauh. Ih, si paling tahu. Oke. Siapa menurut Kang Tobi pelatih yang berhasil membuild tim yang sangat baik, walaupun kita nggak ngomong, kita tidak bicara bahwa juara atau enggaknya atau dia masuk final atau enggaknya, tapi siapa pelatih yang akhirnya bisa membuild sebuah tim yang menurut akhirnya membuka mata orang bahwa tim dia tuh berhasil gitu. Berapa? 3 deh. Maroko yang pasti Maroko. Jepang Ya. Jepang keren. Arab nggak sih? Nggak ya, Arab nggak ya? Arab di awal Di awal doang Arab tuh banyak marah-marahnya. Iya. udah dapat mobil juga. Iya, bener. Ditarik lagi nggak sih? Ya. Jangan dong. Tapi Arab bisa sih, karena Arab tuh kan bukan yang punya sejarah. Maksudnya dia tuh ketika zaman Piala Dunia tuh jarang loh kalah, cuman selisih 1. Biasanya kan kalah tuh 3-0. Ini tuh yang berhasil memberikan perlawanan luar biasa menurut pencapaian sih. Pelatihnya Arab berarti. Pelatih Arab, jadi Arab, Maroko sama Jepang. Iya, kalau kayak Prancis, Argentina gitu kan emang udah ibaratnya sama pelatihnya udah atur-atur sendiri aja main gampang gitu. Sama kalau pertandingan, kalau pemainnya bagus ya memang sudah kayak standar ya sih. Iya. Kalau ini kan memberikan sebuah sejarah jadinya ya. Tapi Korea Selatan juga maksudnya paling lawan Portugal bisa kalahin berapa? 2-1 ya? 1. Iya, 2-1. tapi Korea tuh kan kayak level apa? Dia kan udah pernah sampai semifinal gitu kan. Jadi kayaknya ketika saat ini pencapaian gini kayak jadi biasa aja gitu. Kalau Jepang kan lebih wow, inilah luar gitu. biasa gitu. Iya, itu pertandingan pelatih terbaik. Tapi Spanyol bisa dikurung. Iya. Akhir-akhir dikurung. Benar, itu udah pertandingan terakhir di babak grup ya? Atau Spanyol di 16 besar? 16 besar. 16 Jepang lawan Spanyol. Iya. Grup. Grup kan, bener kan? Grup. Terus akhirnya pertandingan yang menurut Sidik dan juga Kang Tobi paling bikin mata melek selama pertandingan. Argentina Arab melek. Maksudnya wah gila nih gitu. Maksudnya Portugal Maroko sih. Portugal Maroko. Iya, maksudnya golnya juga akhir-akhir ya. Iya, golnya baru menit-menit 75 baru ada gol. Kosong kan. Iya, Ronaldo baru. kagak main. Sama itu Prancis Inggris. Prancis Inggris sih, iya benar itu kayak semifinal atau final yang kecepatan. Jadi kayak semifinal sama final yang kecepatan. Padahal Inggris tuh di awal kan benar-benar dia wah gila Inggris nih Lawan Iran ya, pemain-pemainnya. lawan Iran 6-0 dulu ya. Iya. 6-1, 6-2. Pokoknya 6 gol aja lawan Iran awal-awal Inggris. Itulah. Yang Spanyol sih yang awal yang 7-0 tuh sampai kayak ya udahlah udah pasti menang lagi. Kayak nggak diuji Lawan sih apa ya, Inggris kan ketemu grupnya yang Ece jadi ya. kayak nggak nemu dulu di Hmm. fase grup yang lawan setara, jadinya kayak Pas ya ini. 16 besar kaget kali ya. Tapi berarti kalau misalnya yang paling neraka tuh grup-grup yang Jerman Jepang itu bukan ya? Iya, Jerman, Spanyol, Jepang, Iya. satu lagi apa tuh? Kanada. Kanada ya.
Itu yang katanya grup neraka, tapi ternyata Jermannya pun tidak seganas itu ya pada saat akhirnya bertanding dengan justru melakukan viral marketing lain-lainnya. Lebih sibuk berkampanye yang Lebih lain. sibuk berkampanye yang lain-lainnya nih. Oke, by the way nih Kang, liganya si Piala Dunia udah selesai, kita bahas. Ngomongin sedikit, masih ada sekitar 15 menitan lagi karena gimana nih? Akhirnya liganya sudah mulai kembali, tapi akhirnya bubble lagi. Sampai situ dulu komentar Kang gimana? Iya, liga mulai kembali, seharusnya kan banyak orang yang seneng gitu kan, yang euforianya ini, cuman nggak tahu kenapa sekarang tuh kayak beda ya. Kayak si energinya kayak kurang, terus kayak euforianya kayak kurang, gairahnya kayak nggak seperti biasanya. Ya mungkin karena masih ada efek kanjuruhan yang belum beres dan mungkin ketutup Piala Dunia juga kan. Ya. Lanjut nih, Sidik ada pertanyaan nggak buat Liga 1 Kang Tobi? Tapi sebelum itu coba mau nanya lu juga terkait dengan yang katanya nih ada dua sisi. Ini fair-fairan dengan apa yang terjadi di viral berita. Pertama, yang paling viral kan terkait Persebaya kemarin kejadian di kotak penalti, seharusnya penalti tapi tidak, malah diselesaikan pertandingannya oleh wasit. Lalu yang kedua masih terkait dengan wasit juga nih sebenarnya. Yang orang anehkan ada 4 pertandingan Persik Kediri dan 4-4-nya Persik Kediri dapat penalti. Gitu. Ini sih terkait dengan akhirnya ada apa sih sebenarnya di lapangan itu gitu. Sementara sampai dengan 2 komentator yang online di TV-nya aja sepakat bahwa harusnya itu penalti gitu loh. Itu kalau menurut Akang? Iya, memang banyak sorotan ya. Selain penalti banyak juga Offside, gol berbau offside yang disahkan dan harusnya nggak offside, di offside-in yang banyak lah. Ya tentunya ini harus jadi PR ya. Jangan sampai maksudnya karena ini kan seakan-akan ini kayak kejar tayang aja kan. Kayaknya PSSI atau LIB udah kontrak dengan broadcaster, udah kontrak dengan sponsor jadi kayak harus diselesaiin. Terus jadinya kayak dibikin asal-asalan aja gitu. Yang penting beres pertandingan selesai, sedangkan kualitasnya nggak dijaga dari wasit dan sebagainya. Terus kan ya terlepas benar atau enggak ada muatan politis lah karena mau KLB kan. Yang karena mau KLB dan pemilik suara kan salah satunya klub-klub juga. Mungkin ada kecurigaan si ini diiniin karena pendukung ini gitu. Ini mah belum tentu benar, tapi banyak orang yang beranggapan seperti itu. Banyak yang berasumsi seperti itu ya Kang ya. Makanya kenapa ini kadang-kadang kok diuntungin terus sih tim ini gitu. Ini kita hanya menyambungkan dari yang viral-viral aja ya guys ya. Lanjut daripada kita semakin panas, kita ke AFF dikit lah ya. AFF, Akang ngikutin AFF nanti kan kira-kira? Mungkin ngikutin. Oke, banyak yang dicoret ya. Hari ini nih jam 5. Hari ini jam 5 bakal diumumin skuad resmi yang akan dibawa ke AFF. Jam 5. Cuma kalau ngeliat dari kemarin kayak Elkan juga sudah pasti tidak ikut karena dia lebih memilih untuk klubnya di sana. Terus Sandy Walsh juga dicoret. Terus tadi juga ada yang Zico juga dicoret. Jadi kayak pemain-pemain yang sepertinya diupayakan untuk bisa bergabung dengan squad malah jatuhnya akhirnya nggak bisa ikut gitu. Dan juga ada beberapa pemain-pemain juga yang saya nggak tahu namanya banyak dicoret. Cuma kalau misalnya untuk persiapan di tahun ini, kebetulan kan di tahun kemarin kan runner up kan, spesialis kan. Apakah kita akan mengulang spesialis runner up atau bisa menjadi juara di tahun ini kan? Ya, sebelum menjawab itu sebenarnya Indonesia tuh agak salah kaprah sih terkait AFF ini, karena kan AFF itu kan sebenarnya turnamen yang tidak masuk FIFA, tidak masuk kalender resmi FIFA. Jadi ibaratnya turnamen di luar inilah gitu. Kita bandingin dengan negara-negara lain di saat ibaratnya yang deket aja Thailand tuh udah konsentrasinya kualifikasi Piala Dunia, udah apa kita tuh kayaknya seakan-akan AFF ini adalah gengsinya karena kita kan belum pernah juara gitu. Padahal tim-tim lain tuh menjadikan AFF sebagai ajang untuk pemain-pemain muda sedangkan kita tuh serius banget. Yang paling utama justru di AFF gitu ya. Nah itu salah kaprahnya di sana. Jadi sehingga seakan-akan level kita tuh cuman sampai
AFF aja gitu. Itu menurut saya yang harus diluruskan, sehingga ketika pembentukan tim dan lain-lain, saya sih berharapnya ya Sinteyong ini memang menyiapkan bukan untuk harga mati juara, tapi untuk persiapan ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Oke, setuju sih, benar. Supaya bisa, kan target kemarin baca juga Joko Widodo menargetkan 2034 ya, Indonesia bisa lolos Piala Dunia. ini kan seakan-akan kalau juara AFF tuh udah hebat banget, ketua PSSI itu udah sangat berprestasi gitu. Harusnya bisa menjadi tolak ukur ke depannya supaya bisa lebih tinggi lagi. Iya, harusnya begitu. Oke, terakhir Kang, minimal terakhir, dan ini bakal lama sebenarnya nih. Kalau tadi kan udah starting 11 Piala Dunia, sekarang starting 11 pemain timnas Indonesia yang akan dilempar ke sana versi Akang. Ya, saya sih berharap banyak pemain-pemain muda ya, Iya. pemain-pemain muda yang memang dipersiapkan untuk nanti gitu. Oke, siapa aja tuh Kang kira-kira? Ya kalau pemain pasti ya itu lagi kan, Iya. Asnawi ini gitu. Ya saya sih lagi senang pemain-pemain Persib yang main di timnas ya, Kambuaya, Rahmat Irianto. Klok juga dong. Ya kalau Klok kan sebagai ini aja, cuman maksudnya yang punya ini apa, etos kerja luar biasa tuh kayak Rahmat Irianto gitu, kayaknya ini gitu. Kayak Kambuaya gitu ya. Terus kalau menurut Akang akhirnya kenapa sih seorang Fahrudin sampai sekarang masih ya? Masih. Sampai sekarang tuh benar-benar masih dipercaya, bahkan 3 pelatih timnas, 4 malah, 3 sampai 4 pelatih timnas akhirnya dia bisa berada di posisi yang sama gitu loh. Walaupun sekarang dia udah posisinya udah seniornya. Ya artinya kan pemain itu pasti memiliki sesuatu ya. Makanya 4 pelatih yang berbeda bisa tetap mempercayakan dia, artinya memang dia pemain yang memang layak gitu. Lalu akhirnya ada beberapa pemain yang banyak kok dia tidak pernah masuk timnas padahal performance-nya bagus, atau sebelumnya dia pernah ikutan timnas tapi pada saat STY ini tidak dipanggil, seperti contohnya kayak yang baru masuk itu siapa aja yang dari Persija? Hansamu Yama kan baru dipanggil lagi. Lalu ada Spaso juga akhirnya bisa join di AFF ini. Terus itu menurut Akang seperti apa? Itu yang pertama ya. Yang kedua adalah reaksi pelatih klub yang akhirnya, terutama yang pelatih luar negeri ya, yang akhirnya kok timnas Indonesia ini pada saat menarik pemain tuh kayak cepat banget, tidak ada komunikasi yang cukup firm, sehingga kita kaget dan juga sama pada saat melawan liga kita kehilangan pemain. Itu yang kedua, menurut Kang seperti apa? Ya kalau dipanggil Hansamu dan Spaso, ya memang karena apa dari dulu nggak dipanggil, memang saya lihat memang bukan tipenya STY ya. STY kan tipe pemain ya, tipe pelatih yang suka pemain bekerja keras, yang dia tuh selalu berlari kemanapun apa gitu. Kalau tipe 2 itu kan kayak nggak terlalu gitu. Dan lagi dari segi usia kan Spaso udah tua gitu, memang ya lebih bagus mencari yang lebih muda gitu supaya kedepannya ini. Nah terkait kompetisi, banyak pelatih mengeluh, ya udah bener, karena kan AFF ini kan bukan kalender resmi FIFA, dan sebenarnya kan fondasi timnas itu kan di kompetisi. Harusnya kan yang harus dibenahi itu kompetisinya harus bagus, berkualitas, otomatis timnasnya pun pasti akan ke bawah karena pemainnya sudah terbiasa berkualitas di kompetisi. Ini kan kayak kompetisinya kacau balau, tiba-tiba pengen timnasnya luar biasa gitu, kebalik berpikirnya gitu. Jadi harus dibenahi itu dari pondasi yang paling dasarnya dulu sih, kompetisi antar klub ya. Ini liganya dibuat berantakan, pemain-pemainnya dipanggil kan kayak Thomas Doll gitu kan, bingung ini. Jadi kaget sih kali ya. Baru saya lihat ada kompetisi kayak gini gitu kan. Ya Allah. Emang luar biasa tuh ini ya. Alangkah indahnya negeri ini kan. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita berharap semuanya lebih baik ya Kang ya. Amin. Kita berharap semuanya lebih baik, dan juga kita sudah 1 jam menemani teman-teman semua di live streaming kita di hari ini. Kayak seru banget ngobrol sama Kang Topi ya. Dan ingat, Prancis yang menang. Prancis Argentina. Kalau Argentina menang, saya mau menghilang dulu dari sosial media. Beberapa saat. Paling 2 hari ya.
Oke, kita lihat nanti malam hari ini jam 10 ya di platform-platform resmi broadcaster resmi Piala Dunia. Kalian harus nonton laga 4 tahun sekali dan jangan sampai kelewatan ya. Kita akan sekaligus closing ceremony berarti hari ini ya. Closing ceremony sekaligus hari ini dan besok yang kerja hari Senin semangat ya. Jangan sampai izin. Jangan sampai dibully sama temennya. Jangan sampai dibully sama temennya. Oke. Akhir kata, terima kasih Kang Tobi Terima kasih, untuk hari ini. terima kasih semuanya. Sehat selalu pokoknya. Untuk itu saya Abid Kurniawan dan di sini ada Sidik Permana. undur diri dari hadapan kalian semuanya. Terima kasih, sehat selalu. Salam olahraga.